Penyerahan SK Profesor Kehormatan Unisula atas nama Dr. Ma'ruf Cahyono SH.MH, Rektor, Dekan Fakultas Hukum beserta tim ahli memasuki ruang prosesi. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Ali Mustafa, kepadanya disilakan. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne dan Mars Unisula. Hadirin dimohon berdiri.
khaira ummah dengan Al-Quran hadis, berjuang harapkan ridha Allah. Ayo berjihad fisabilillah, tebarkan ukhuwah Islamiyah dengan semangat budaya yang amanah dan istiqomah. Yuk cintai Allah, ikuti Rasulullah, sayangi sesama, dapatkan rahmat dan keberkahan. Yuk cintai Allah, ikuti Rasulullah, sayangi sesama, untuk kebahagiaan bersama. Ayo berjihad fisabilillah, tebarkan ukhuwah Islamiyah dengan semangat budaya yang amanah dan istiqomah. Yuk cintai Allah, ikuti Rasulullah, sayangi sesama, dapatkan rahmat dan keberkahan. Yuk cintai Allah, ikuti Rasulullah, sayangi sesama, untuk kebahagiaan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Disilakan duduk kembali. Pembacaan kurikulum VT Profesor Kehormatan Unisula Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH dan putusan tim ahli tentang penilaian kompetensi luar biasa pemohon dan atau knowledge tacit dan atau knowledge eksplisit serta kelayakan pemohon ditetapkan sebagai Profesor Kehormatan di Unisula kepada Profesor Dr. Hajah Anis Masdur Hatun. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan amat terpelajar Rektor Unisula, Profesor Dr. Haji Gunarto SHSE AKT MHUM beserta jajarannya, Bapak Wakil Rektor 1 maupun Wakil Rektor 2 serta Wakil Rektor 3, dan lebih khususnya pada pagi hari ini yang sangat indah, keluarga besar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan yang lebih berbahagia lagi karena insya Allah dalam hitungan menit nanti Bapak Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH selaku Sekjen MPR RI akan menerima Profesor Kehormatan dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta Bapak Ibu seluruh guru besar, mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu, dan hadir juga di tengah-tengah kita Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Bapak Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Azwar Kombo, serta Bapak Dekan Fakultas Hukum Unisula beserta jajarannya, pimpinan di seluruh lingkungan Fakultas Hukum maupun Unisula, serta Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, serta Bapak Ibu dosen dan sivitas akademika serta tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Izinkan saya selaku Ketua Tim Reviewer berdasarkan surat keputusan Rektor nomor 887 ESA 19/2022 tentang penetapan tim reviewer tim ahli usulan Profesor Kehormatan atas nama Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH Universitas Islam Sultan Agung dengan tim yang pertama
Sekretaris Tim Reviewer Bapak Dr. Bambang Tibawono SH MH dan anggota tim reviewer Profesor Dr. Haji Gunato SH MH serta Profesor Dr. Hajah Sri Indah Wahyunise SH MUP. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Bapak Dr. Ma'ruf Cahyono SH MH ini merupakan Sekretaris Jenderal Majelis Permusuhan Rakyat Republik Indonesia yang lahir di kota yang sangat sejuk ya. Untuk pendidikan selanjutnya tadi sudah lengkap. Sebagai syarat untuk menerima profesor kehormatan, saudara pengusul ini memiliki kompetensi yang sangat luar biasa. Kompetensi yang sangat luar biasa ini selain beliau lulus S3 yang memiliki pengalaman sebagai Sekretaris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, pengusul ini pun juga seorang pembina utama dengan golongan 4E di MPR RI, serta merupakan pejabat karir di Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memulai jabatan pada tingkat staf hingga mendapatkan posisi-posisi penting, mulai dari Kepala Pusat Pengkajian, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, dan hingga saat ini pada posisi puncak di kesekretariatan sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dengan jabatan ini calon juga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta melakukan pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretaris Jenderal MPR. Calon juga menjadi 100 tokoh ya, inspirasi Jawa Tengah
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kompetensi luar biasa yang merupakan tajid tenalit ini ada 8 item, di antaranya tanda kehormatan Setia Lancana Karya Satya 10 tahun, kemudian tanda kehormatan Setia Lancana Karya Satya 20 tahun, tanda kehormatan Setia Lancana Wiraka MPR RI, kemudian juga buku Dinamika Sistem Ketatanegaraan Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga Peraturan Sekretaris Jenderal MPR Nomor 9 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan produk hukum dalam tertib administrasi hukum dan juga peningkatan kualitas hukum Sekretaris Jenderal MPR. Dan yang terakhir adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3A Tahun 2018 tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pengalaman luar biasa daripada calon pengusul ini adalah memiliki pengalaman luar biasa sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, telah banyak memberikan kontribusi untuk mendukung kinerja MPR. Salah satunya yakni dengan gagasan pembentukan lembaga kajian MPR sebagai laboratorium konstitusi yang bertugas memberikan pertimbangan terkait pengkajian sistem ketatanegaraan. Sebagai bentuk pengalaman luar biasa dari calon profesor kehormatan di bidang ilmu hukum dan juga mendapat rekomendasi dari luar negeri, rekomendasi dari rektor perguruan tinggi negeri atau swasta, kemudian juga rekomendasi dari dekan fakultas hukum dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta, serta rekomendasi dari ahli atau pakar, serta rekomendasi instansi atau organisasi profesi. Dan beberapa rekomendasi sebagaimana tersebut yakni dari rekomendasi dari luar negeri. Perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum, yang pertama dari Profesor Branford A. Anderson, Dublin City University, kemudian Profesor Jonathan Enlin, Dublin City University. Kemudian rekomendasi ahli dari pakar dari Sekjen Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Hasbi Hasan, SHMH. Kemudian rekomendasi instansi atau organisasi profesi dari Profesor Dr. Haji Anwar Usman, SHMH, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta Lutfi Teriski, SE, SHMH, PhD, Himpunan Pemerhati Hukum Cyber Indonesia. Kemudian rekomendasi dari Rektor Perguruan Tinggi Negeri ataupun swasta, yang pertama Profesor Insinyur Panut Mulyono, M. Engineering, D. Engineering, Ibu Asian Engineering, Rektor Universitas Gadjah Mada, masa bakti 2017-2027. Profesor Dr. Hajah Amani Lubis, MA, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Profesor Dr. Insinyur Haji Aras Mulyadi, MSc, Rektor Universitas Riau, dan Profesor Dr. Insinyur Suwanto, MS, Rektor Universitas Jenderal Sudirman tahun 2018-2022, serta rekomendasi dari Dekan Fakultas Hukum dari perguruan tinggi swasta maupun negeri. Yang pertama Dr. Meksasi Indra, SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, Profesor Dr. Muhammad Fauzan, SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, kemudian Dr. Bayu Dwi Anggoro, SHMH, Dekan Fakultas Hukum Jember, serta Dr. Muhammad Ali Syafaat, SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pengetahuan eksplisit daripada pengusulan jabatan akademik profesor kehormatan di bidang ilmu hukum telah diimplementasikan dalam bentuk pengetahuan tajid ke eksplisit dengan terus melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian di
jurnal terindeks Scopus maupun terindeks nasional terakreditasi, serta beberapa makalah dalam kegiatan nasional maupun internasional, serta aktif sebagai penulis buku. Hasil karya pengusul yang telah terpublikasikan pada jurnal internasional berreputasi diantaranya pada Scopus ketiga, The Rule of Constitutional Law in the Area of the COVID-19 Pandemic in Indonesia, Bibliologi volume 19 tahun 2022 dari University of Tehran, Iran. Kemudian jurnal nasional terakreditasi ada beberapa. Yang pertama pada Sinta 2, mengoptimalisasikan tingkat kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi melalui metode beberapa karya buku, ada 11. Yang pertama, Mengenang Taufik Kemas, Negarawan Paripurna tahun 2013. Kemudian Radikalisasi Pancasila, Direction Guideline in the 1955 Constitution, Historical and Philosophical Perspective tahun 2017. Kemudian mengoptimalkan tingkat kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan MK melalui tata kelola sistem perencanaan pembangunan nasional dalam negara demokrasi konstitusional tahun 2020. Kemudian penataan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperoleh ketahanan nasional tahun 2021 dan mengoptimalkan tingkat kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan MK tahun 2021. Dan yang kedua, 12, mempersiapkan SDM Indonesia menghadapi revolusi industri 5.0 tahun 2022. Pengusul juga aktif dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi karena Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH memiliki kepakaran luar biasa di bidang ilmu hukum tata negara yang didukung dengan kepemimpinan yang kuat sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Calon juga aktif dalam mengembangkan keilmuan sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai seorang profesional dan akademisi yang terus mengembangkan diri dalam mengajar
dan juga dalam penelitian, calon juga membuktikan diri layak dan mampu untuk terus belajar serta melakukan penelitian yang terus disitasi oleh kalangan akademisi lainnya. Dalam aspek pendidikan, Saudara Dr. Ma'ruf Cahyono SH ini juga aktif dalam terus mengembangkan ilmunya dengan menjadi narasumber, memberikan kuliah, menguji serta menjadi promotor kopromotor dalam pengujian baik dari tingkat S1, S2 maupun S3 serta kuliah umum dan seminar. Dalam aspek penelitian, dari aspek penelitian pengusul juga memiliki publikasi ilmiah baik dalam bentuk buku, makalah, jurnal ilmiah bereputasi maupun internasional bereputasi maupun tulisan ilmiah lainnya. Kemudian pada aspek pengabdian masyarakat, calon terlibat dalam banyak kegiatan sosial kemasyarakatan maupun dalam kegiatan-kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi undang-undang baru atau implementasi hasil penelitian. Saudara calon Bapak Dr. Ma'ruf Cahyono SHME ini juga berbudi baik sesuai dengan namanya dan terbukti juga Ibu Wakil Dekan 1 Dr. Widayati dulu juga pada saat untuk meraih gelar doktor dibantu dan diberikan buku-buku yang banyak, literatur yang banyak sehingga menjadi doktor terbaik di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdiri Ibu, dan terima kasih, ini salah satu bentuk Prof. Katanya tak kenal makanya tak sayang, pada dulu belum kenal tapi sudah sayang. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dari tajid knowledge maupun explicit knowledge Saudara pengusul Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH, seluruh tim reviewer menyatakan layak untuk diberikan Profesor Kehormatan di bidang ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung. Mendayung ketepian dengan kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang kepada Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, sekaligus guru saya, Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, pemiliknya Unisula, Bapak Dr. Andes Haji Ashar Kombo. Merupakan kebahagiaan Bapak Ketua Pembina bisa hadir di acara yang sangat penting bagi bangsa ini, yaitu pengukuhan Guru Besar Kehormatan Profesor Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH. Yang saya hormati dan saya muliakan Profesor Dr. Insinyur Haji Jafar Hapsah. Beliau anggota DPR MPR Republik Indonesia, sekarang sebagai
staf khusus Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Yang saya hormati, yang saya muliakan, ini guru saya juga, Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Kiai Haji Profesor Dr. Ahmad Sodik MSc. Yang saya hormati Rektor Universitas NU Purwokerto, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Iqbal. Yang saya hormati dan saya muliakan Profesor Dr. Muhammad Fauzan Esa MHum, Dekan Fakultas Hukum Unsud Purwokerto. Yang saya hormati Irjen Polisi Dr. Widianto Pusoko, staf ahli Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Unisula, Dr. Ini tadi kelihatan mana? Oh ada. Dr. Andre Sukiono, MS, PSD. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 ya, Bapak Ahmad Komarudin, ST, MSc, PSD. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Unisula, Dr. Bambang Tribawono, SHMH. Yang saya hormati Wakil Dekan 1, Dr. Widayati, SHMH. Yang saya hormati Wakil Dekan 2, Fakultas Hukum Unisula, Dr. Arpangi, SHMH. Yang saya hormati Ketua Prodi S1, Fakultas Hukum Unisula. Prodi ini sudah terakreditasi unggul oleh Ban PT dan sudah terakreditasi internasional dari ASIK Inggris dengan predikat unggul atau primer. Dr. Arifullah, SHMH. Yang saya hormati Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula. Ini juga telah terakreditasi unggul dari Ban PT dan telah terakreditasi internasional dari ASIK Inggris dengan predikat unggul atau primer. Dr. Denny Suwondo, SHMH. Yang saya hormati Ketua Prodi MKN Fakultas Hukum Unisula. Prodi MKN juga ini telah terakreditasi unggul oleh Ban PT dan telah terakreditasi internasional dari ASIK Inggris dengan predikat unggul atau primer. Dan sudah baru seminggu yang lalu MKN diperpanjang akreditasi unggulnya oleh Ban PT sampai tahun 2022 sampai tahun 2027. Yang saya hormati Ketua Prodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula, Profesor Dr. Anis Masturohatun, SHMH. Program doktor ini juga telah terakreditasi Ban PT dengan predikat A dan sudah terakreditasi internasional dari ASIK Inggris
dengan predikat unggul atau primer. Dan hari ini program Doktor Ilmu Hukum mengukuhkan guru besar yang di Fakultas Hukum itu yang ke-16. Guru besar yang ke-16 dari Fakultas Hukum Unisula adalah Profesor Dr. Umar Cahyono, SH.MH, Sekjen MPR Republik Indonesia. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula telah berdiri 11 tahun yang lalu. Sudah meluluskan sebanyak 575 doktor dari seluruh penjuru di Republik Indonesia. Program ini juga merupakan penyelenggara beasiswa dari Dikti. Setiap tahun kita mengelola sebagai penyelenggara beasiswa sebanyak 15 sampai 20 program doktor dari seluruh penjuru Indonesia. Yang saya hormati seluruh pejabat militer dan pejabat sipil yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Khususnya Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Unisula. Karena hari ini lahir dosen baru, dosen Fakultas Hukum Unisula sebanyak 56 ya. Sehingga menjadi dosen yang ke-57 di program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula dengan status NIDK ya, nomor induk dosen khusus. Ya. Sudah ada 5 guru besar yang dilahirkan dari program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula dengan guru besar kehormatan. Pertama adalah Profesor Dr. Anwar Usman, SH.MH, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang kedua adalah Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Profesor Dr. Dedi Prasetyo, SH.MH. Yang ketiga adalah Kepala Pajak Jakarta Utara, Profesor Dr. Edi Slamet Irianto, SH.MH. Yang keempat ini Profesor Dr. Umar Cahyono, SH.MH. Umar, minta maaf. Profesor Dr. Ma'ruf Cahyono, SH.MH. Saya itu ada dosen di Unisula namanya Umar Ma'ruf. Ya. Sekarang itu ada guru besar kehormatan di Fakultas Hukum Unisula namanya mirip-mirip ya. Ma'ruf Cahyono, Profesor Dr. Ma'ruf Cahyono, SH.MH. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah kenikmatannya. Fakultas Hukum Unisula dan keluarga besar Unisula dan keluarga besar MPR RI Republik Indonesia hari ini benar-benar bersyukur. Kita menyaksikan semua yang hadir di sini. Allah menurunkan rahmat dan keberkahannya
Sehingga hari ini dikukuhkan Sekjen MPR Republik Indonesia sebagai Guru Besar Kehormatan di Fakultas Hukum Unisula Semarang. Perjuangan untuk memperoleh Guru Besar Kehormatan di bidang hukum di Fakultas Hukum Unisula ini semuanya mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan Mendikbudristekdikti nomor 38 tahun 2021. Ada prosedur yang penting yang perlu saya sampaikan. Untuk menjadi Guru Besar Kehormatan harus melahirkan gagasan pemikiran baru di bidang hukum yang berguna untuk pembangunan bangsa Indonesia, yang berguna untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Profesor Dr. Anies telah menyampaikan Tacit Knowledge, satu gagasan pemikiran baru yang telah dikontribusikan oleh Profesor Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH bagi perkembangan akademik khususnya di bidang ilmu hukum, yaitu melahirkan gagasan baru tentang lembaga pengkajian MPR Republik Indonesia yang memiliki dua kontribusi penting, yaitu melahirkan Konvensi Ketatanegaraan Republik Indonesia tentang pertanggungjawaban lembaga-lembaga tinggi negara setiap tahun di bulan Agustus ketika Indonesia merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua adalah gagasan penting yang berguna untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya reformasi kelembagaan MPR. Lahir lembaga pengkajian MPR yang terus memberikan kontribusi pemikiran sehingga MPR Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi negara yang dipercaya dan memiliki reputasi di Republik ini, yang dipercaya dan memiliki reputasi di tingkat internasional. Yang kedua adalah memenuhi syarat knowledge explicit seperti guru besar reguler ya. Seorang guru besar harus menulis artikel di jurnal internasional bereputasi, di Scopus dengan SCR lebih dari 0,1. Profesor Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH telah menghasilkan dua publikasi jurnal internasional di Scopus Q3 dan Scopus Q3. Sehingga karya ilmiah yang terindeks Scopus ini menjadi citasi bagi seluruh mahasiswa, bagi seluruh dosen di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Khususnya gagasan-gagasan tentang perlunya lembaga-lembaga tinggi negara memberikan pertanggungjawaban kepada seluruh rakyat Indonesia setiap tahun pada saat Indonesia memperingati Hari Proklamasi Republik Indonesia. Yang terakhir adalah untuk menjadi guru besar kehormatan, institusi universitasnya harus
memiliki akreditasi A atau unggul. Dan program doktornya juga memiliki akreditasi A atau unggul. Kemudian karya ilmiah, baik itu tacit knowledge maupun explicit knowledge ini diperiksa oleh tim ahli yang di-SK-kan oleh Rektor Unisula, yang dipimpin oleh Profesor Dr. Anis Masturhatun SHMH dengan Sekretaris Dekan Fakultas Hukum Dr. Bambang Tribawono SHMH, dengan anggota Profesor Dr. Sri Endah Wahyuningsih SHMH dan Profesor Dr. Gunarto SHMH. Setelah mendapat persetujuan dari tim ahli, maka meminta pertimbangan Senat Universitas. Senat Unisula berjumlah 67 anggota Senat Universitas. Setelah Senat Universitas memberikan pertimbangan dan persetujuan pemberian gelar kehormatan pada Profesor Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH, maka Rektor Unisula atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristekdikti Republik Indonesia mengukuhkan Profesor Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH sebagai guru besar kehormatan di Unisula di bidang ilmu hukum. Itu proses yang panjang, yang patut kita syukuri, karena tanpa rahmat, tanpa keberkahan Allah, hari ini kita tidak bisa menyaksikan pengukuhan guru besar ini. Maka patut kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah melanjutkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa tidak bersyukur atas rahmat dan keberkahan Allah, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Marilah kita sampaikan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepada Rasulullah dengan penghormatan yang khusyuk, dengan menghadirkan kehormatan yang setinggi-tingginya kepada Rasulullah. Insya Allah dengan doa kita memberikan sholawat supaya Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah, maka para malaikat atas izin Allah mendoakan semua yang di ruangan ini supaya mendapat rahmat Allah. Pada kesempatan yang baik ini, pada momen yang sangat strategis, ketika dikukuhkan Profesor Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH, Sekjen MPR RI Republik Indonesia, saya ingin menyampaikan ada konsekuensi setelah pengukuhan ini. Secara administrasi, Profesor Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH memiliki dua pekerjaan, ya, sebagai Sekjen MPR Republik Indonesia, juga sebagai dosen di program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula. Sebagai statusnya sebagai dosen NIDK, ya, nomor induk dosen khusus. Karena bekerja di dua tempat. Unisula beruntung karena
mendapatkan putra Indonesia terbaik, lulusan dari Fakultas Hukum UNSUD. Ketua IKA UNSUD, sehingga hari ini saya bahagia sekali. Unisula merasa terhormat, merasa bangga karena Rektor UNSUD hadir di pengukuhan Ketua IKA UNSUD. Matur sembah suwun sangat Yai Haji Profesor Dr. Ahmad Sodik MSc yang hadir di upacara pengukuhan Guru Besar Kehormatan Profesor Dr. Mahruf Cahyono SH. Sebagai universitas perguruan tinggi swasta, Unisula kemarin menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Tengah. Menurut perankingan dari lembaga perankingan dunia yang terpusat di California, Amerika Serikat, yaitu EduRank. Unisula menjadi PTS terbaik nomor 1 di Jawa Tengah. Kalau negeri sama PTS kita nomor 3. Yang nomor 1 menurut EduRank adalah Universitas Diponegoro. Yang kedua adalah Universitas Semarang. Yang ketiga adalah Unisula. Sebagai perguruan tinggi swasta yang terbaik di Jawa Tengah. Dan menurut EduRank, Unisula terbaik nomor 54 di Indonesia. Memiliki visi juga bagi Guru Besar Kehormatan yang baru sebagai universitas terkemuka di tingkat nasional dan internasional dalam membangun peradaban, membangun generasi khairul ummah untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kewajiban Guru Besar baru Profesor Dr. Mahruf Cahyono SHMH di samping menjunjung tinggi visi UNSUD, karena beliau dibesarkan dari UNSUD, karena sekarang menjadi dosen NIDK di program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula. Maka bersama-sama dengan seluruh sivitas akademika Unisula untuk membangun generasi khairul ummah. Sebuah generasi yang difirmankan oleh Allah memiliki 3 ciri. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya Allah lahirkan sebuah generasi yang terbaik. Sebuah generasi khairu ummah. Generasi yang dilahirkan oleh Unisula. Setiap alumni Unisula memiliki karakter, memiliki kompetensi sebagai generasi khairul ummah. Dengan 3 fundamental ciri yang penting. Pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Dia selalu berbuat kebaikan. Berbuat baik untuk meningkatkan mutu kualitas hidupnya. Berbuat baik untuk membahagiakan hidup pasangan hidupnya. Berbuat baik untuk membangun keluarga yang merupakan pilar dari bangsa ini. Menjadi keluarga yang mawadah warahmah. Keluarga yang berguna, yang bahagia dunia dan akhirat. Berbuat
baik untuk bangsanya, untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik untuk kepentingan umat manusia di seluruh dunia, supaya umat dunia ini menjadi umat yang damai, yang didasarkan oleh keadilan dan kemanusiaan. Kebaikan selalu bermanfaat untuk dirinya. Berbuat baik juga peduli terhadap bangsanya. Sebagai Sekjen MPR Republik Indonesia, setelah dikukuhkan menjadi guru besar, maka akan menggunakan ilmu sains, ilmu agama sebagai seorang guru besar untuk membangun bangsanya menjadi bangsa yang sejahtera, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar. Selalu meninggalkan kemungkaran. Sebagai manusia terkadang berbuat kemungkaran, berbuat jahat, berbuat maksiat. Maka sebagai guru besar yang memiliki watak generasi khairul ummah, selalu segera bertobat dan meminta ampun dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Kemudian berubah menjadi berbuat kebaikan. Yang terakhir adalah wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Selalu meningkatkan iman kepada Allah. Seluruh guru besar di Unisula memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan generasi khairul ummah ini dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia sebagai bangsa besar memiliki problematika yang terus-menerus di bidang kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan. Maka sebagai generasi khairul ummah yang berada di Unisula punya kewajiban terus-menerus untuk berbuat kebaikan yang bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku rektor mengajak seluruh sivitas akademika Unisula yang hadir untuk bersama-sama sebagai keluarga besar Unisula yang telah dipilih oleh Allah sebagai generasi khairul ummah untuk selalu semangat berbuat baik dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini kita menyaksikan, kita semua juga bersaksi dengan lahirnya guru besar baru di Unisula, Profesor Dr. Mahruf Cahyono SHMH. Insya Allah akan lebih dekat Indonesia yang sejahtera dan dirahmati Allah akan tercapai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada akhir sambutan saya mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Mahruf Cahyono SHMH yang hari ini akan dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu hukum di program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Saya juga mengucapkan berjuta-juta terima kasih kepada Ketua Pembina Yayasan Ustadz Dr. Andes Ashar Kombo yang berkenan hadir secara pribadi pada
acara ini. Terima kasih yang tulus dan sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Ja'far Hapsah. Matur suwun hadir di tengah-tengah acara ini. Juga kepada Irjen Polisi Dr. Widianto Pusoko. Juga kepada Ibu Siti Fauziah SEMM, Deputi Administrasi MPR Republik Indonesia. Terima kasih Ibu. Juga kami mengucapkan berjuta-juta terima kasih kepada Ibu Dias Tasita EP, Sarjana Sosial, Kepala Biro Persidangan MPR Republik Indonesia. Juga kepada Bapak Heri Herawan Esa, Kepala Biro Sekretaris Pimpinan MPR Republik Indonesia. Juga ini yang penting, yaitu Ibu Dr. Randa Triyatni, Kepala Biro Keuangan. Kalau beliau hadir itu, ini prasmananya aman ya. Aman dan amin ya, Kepala Biro Keuangan MPR Republik Indonesia. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Andasiana Indrawan MSI dan Dr. Ilham Hermawan, staf ahli Sekretaris Jenderal MPR Republik Indonesia. Kami juga mengucapkan berjuta-juta terima kasih kepada Bapak Rektor Unsud, Kiai Haji Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sotik MSc. Juga kepada Dr. Insinyur Ahmad Iqbal, Rektor Universitas NU Purwakarta. Juga Profesor Dr. Muhammad Fauzan SHM. Ini sahabat saya. Maka ketika pengukuhan guru besar, saya hadir secara pribadi di Unsud Purwokerto. Matur suwun rawuhnya sekaligus mendampingi Pak Rektor Unsud ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dan dengan penuh kesabaran sampai pada akhir acara pengukuhan Guru Besar Kehormatan Profesor Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH. Semoga menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengantarkan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan SK dan Sertifikat Profesor Kehormatan Unisula oleh Rektor didampingi Dekan Fakultas Hukum Unisula, Ketua dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum. Hadirin dimohon berdiri. Dr. Ma'ruf Cahyono SMH dimohon menempatkan diri. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknik Indonesia, Tuhan Guru Besar Profesor Dr. Ma'ruf Cahyono SMH. Semoga Allah berkati.
Dilanjutkan penyerahan sertifikat. Rektor, Dekan, seluruh tim reviewer dan Profesor Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH kembali ke tempat semula. Rektor, Dekan, dan tim reviewer serta Profesor Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Pidato pengukuhan Profesor Kehormatan Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH, Sekretaris Jenderal MPR RI Republik Indonesia, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan saya sangat memuliakan Bapak Profesor Dr. Gunarto, SHSE AKTM HUM, Rektor Universitas Islam Sultan Agung. Yang saya hormati dan saya sangat memuliakan Ketua Pembina Yayasan, Bapak Dr. Andes Haji Ashar Kombo. Tentu yang saya hormati dan saya sangat memuliakan Ketua Senat Universitas Islam Sultan Agung, Ibu Profesor Dr. Anis Mastu Rohatun, SH MHUM. Tentu beserta segenap tim reviewer, ada Profesor Sri Endah yang saya hormati dan saya muliakan, segenap guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dan yang saya hormati dan saya muliakan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Bapak Dr. Bambang Tribawono SH MH, para undangan, hadirin yang berada di tengah-tengah kita, yang saya hormati Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sodik, MSc, Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Rokib, MAG, dan yang saya hormati rekan-rekan, kolega yang hadir pada hari ini, yang insya Allah berbahagia bersama kita di siang hari ini. Sejumlah rombongan yang hadir dari Jakarta, kolega-kolega saya yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, cukup banyak Pak Rektor. Dan juga sejumlah rombongan yang hadir membersamai Bapak Rektor Unsud dan Rektor UIN yang dari Purwokerto, dari berbagai entitas komunitas sosial, termasuk dari Ikatan Alumni Unsud, Ikatan Alumni Fakultas Hukum, dan juga Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Purwokerto, yang tentu saat ini mudah-mudahan juga berbahagia. Dari ujung sebelah kanan adalah Ibu Imarotun Nurhayati SH MKN, notaris di Purwokerto sekaligus juga Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unsud. Jadi yang berbeda dengan saya sebagai sekjen, kalau sekjen MPR untuk menjadi sekjen harus 20 tahun, itu kalau nasibnya bagus Pak Rektor. Tapi kalau sekjen alumni cukup pemilihan sorenya sudah jadi sekjen. Dan alhamdulillah bisa hadir. Juga di sebelah Pak Rektor Unsud ada Profesor Dr. Muhammad Fauzan, rekan dan sahabat saya, Dekan Fakultas Hukum Unsud. Ada Ibu Deputi, tadi sudah disampaikan, dan seluruh jajaran, juga ada para staf ahli Sekretaris Jenderal. Yang hadir di ruangan ini semuanya saja, seluruh keluarga saya, dari alumni, para senior, ada Mas Heri, dan semuanya saja yang saya hormati dan sungguh saya sangat membanggakan. Wabil khusus kepada istri saya tercinta, Pak Rektor, saya perkenalkan, yang juga hadir di tengah-tengah kita, Juwariah Purnamawati, Sarjana Ilmu Politik, dan juga ada anak menantu, dan cucu Pak Rektor. Juga hadir, coba berdiri. Nah, mana? Ya, ada cucu yang masih di luar. Ini saya perkenalkan supaya tidak ada dusta di antara kita, Pak Rektor. Jangan kelihatan masih muda padahal sudah punya 3 cucu. Tentu semuanya saja yang sedang berbahagia di ruang ini pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, pada detik ini, insya Allah disaksikan oleh Yang Maha Kuasa. Saya dan seluruh keluarga, dan seluruh kolega, dan seluruh siapapun di antara kita yang memiliki cara pandang dan visi yang sama, sedang berbahagia.
Karena menurut saya, Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, bahwa kebahagiaan setiap kita setidaknya dirasakan dalam dua hal. Yang pertama adalah karena semua kita bisa melewati waktu dengan baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena semua kita masih memiliki harapan. Oleh karena itulah syaratnya makna dari waktu yang kita lewati dan tingginya harapan yang menjadi mimpi setiap manusia adalah saya ukur melalui perasaan dan emosi saya menjadi bagian dari kebahagiaan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik dan berbahagia, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan seluruh sivitas akademika. Karena pada hari ini saya diberikan kebahagiaan dan kemuliaan. Ada dua indikator kebahagiaan dan kemuliaan. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua adalah kemuliaan yang memberikan rasa hormat kepada diri saya. Diberikan anugerah kehormatan sebagai profesor kehormatan. Oleh karena itulah kemuliaan yang saya terima sesungguhnya di samping kebahagiaan adalah mengandung kewajiban. Nobles oblige. Jadi kemuliaan itu sesungguhnya di dalamnya ada tanggung jawab dan kewajiban. Oleh karena itulah, sesuai dengan arahan Bapak Rektor, hal-hal mulia yang disampaikan oleh Bapak Rektor, insya Allah saya pribadi dan seluruh keluarga akan mengemban amanah ini untuk kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara, dan khususnya untuk kemaslahatan Universitas Islam Sultan Agung yang mulai detik ini dan detik-detik sebelumnya saya cintai dan saya banggakan. Saya merasa bangga karena Universitas Sultan Agung yang memiliki kesamaan semangat dengan Universitas Jenderal Sudirman karena dua-duanya adalah pahlawan. Tidak salah kiranya saya bisa berdiri di sini karena ternyata seorang Ma'ruf Cahyono diberikan amanah mulia untuk meneladani para pahlawan. Yang tentu secara khusus Universitas Sultan Agung adalah universitas yang tidak hanya terkenal tapi dikenali oleh seluruh negeri, bahkan mancanegara. Sehingga kebanggaan itulah yang membuat saya memuliakannya dan memiliki komitmen untuk menjalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang saya maksudkan rasa tanggung jawab itu tentu saja tidak hanya saya bisa menjalankan tugas yang tadi diberikan amanah ganda sebagai birokrat dan sebagai akademik, tapi dua-duanya harus saya laksanakan dengan tanggung jawab moral. Yang mana tanggung jawab moral? Tentu di dalamnya ada kewajiban moral. Ini azan, mohon izin saya berhenti sejenak, diteruskan. Baik. Yang kedua, Bapak Rektor, seluruh sivitas akademika dan para hadirin yang saya hormati. Tadi sudah dengarkan bersama-sama bahwa mandat dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya sebagai profesor kehormatan tentu tidaklah ringan yang harus saya respon
dengan seluruh kemampuan yang saya miliki. Oleh karena itulah, pada hari ini secara singkat dan sederhana, saya akan menggambarkan seputar tacit dan eksplisit yang tadi disampaikan oleh Ibu Profesor Anis dan Bapak Rektor sebagai bagian pertimbangan-pertimbangan kenapa saya diberikan anugerah Profesor Kehormatan. Yang pertama, bahwa MPR sebagai lembaga negara yang di dalamnya memiliki ruang lingkup wewenang dan tugas yang berada dalam ranah sistem ketatanegaraan. Menurut pandangan saya sebagai birokrat yang memiliki 3 ranah tugas penting. Yang pertama adalah memberikan dukungan teknis, yang kedua memberikan dukungan administratif, dan yang ketiga memberikan dukungan substansial. Harus berada dalam konteks dukungan membangun politik ketatanegaraan yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Itu yang pertama. Oleh karena itulah, seluruh mandat dan wewenang tugas yang diberikan oleh rakyat kepada MPR melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Saya harus melakukan upaya yang kuat agar tugas-tugas itu, meskipun dengan kehendak dan kepentingan tentang sistem ketatanegaraan, tetap harus berada dalam rel yang kuat dan kokoh pada nilai-nilai demokrasi. Yang mana nilai-nilai demokrasi itu tentu adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itulah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, reformasi konstitusi yang telah membawa perubahan yang sangat fundamental bagi kedudukan, wewenang, dan tugas MPR dan lembaga-lembaga negara lain sebagai lembaga negara pembentuk konstitusi yang memayungi, memberi arahan, dan memberikan mandat kepada lembaga-lembaga negara, tentu harus ditempatkan dalam posisi memiliki konsepsi yang dasarnya adalah demokrasi Pancasila dan melakukan tata kelola yang juga dasarnya adalah nilai-nilai demokrasi Pancasila. Oleh karena itulah, saya akan memberikan gambaran setidaknya ada 3 hal yang telah saya lakukan selama 27 tahun berada di lingkungan Senayan untuk ikut bersama-sama mengabdi untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara, mendinamisasi pemikiran-pemikiran politik tata negara yang berada di lingkungan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Yang pertama adalah bahwa demokrasi tentu tidak hanya sekedar mayoritas yang mendominasi minoritas. Demokrasi tidak hanya sekedar sebuah proses partisipasi publik yang dijalankan atas nama dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi menurut pemahaman saya bahwa demokrasi juga harus memiliki akuntabilitas. Oleh karena itulah, seiring dengan itu, salah satu pemikiran yang kami gagas saat itu agar demokrasi juga memiliki akuntabilitas untuk kepentingan. Yang pertama, melindungi segenap bangsa. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tentu secara lebih luas, dalam perspektif yang lebih luas adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia. Oleh karena itulah, maka demokrasi tentu yang dibangun ke depan dalam rangka memenuhi itu semua harus memiliki akuntabilitas. Maka muncul gagasan pemikiran yang tadi sudah disampaikan, yang tentu maknanya tidak hanya menjalankan sistem yang sedang berjalan dan atas panduan norma-norma,
tapi bagaimana sistem yang sedang berjalan, norma konsepsi konstitusi yang sedang diwujudkan, itu tentu berdampak langsung terhadap 4 hal tadi yang disampaikan. Salah satu inovasi terobosan birokrasi yang sudah didiskusikan dengan berbagai elemen bangsa, termasuk dunia akademik dan kelompok-kelompok strategis, melibatkan seluruh unsur yang ada dalam elemen bangsa kita, maka muncullah pemikiran yang disebut tadi, perlunya pelaksana kedaulatan rakyat yang berada dalam wadah lembaga-lembaga negara, menyampaikan kinerja, mandat dari rakyat itu kepada rakyat. Oleh karena itulah tentu ini menjadi sesuatu yang baru menurut saya, bahwa sebelumnya kebutuhan akan informasi pelaksanaan mandat lembaga-lembaga negara yang selama ini tidak ada ruang wadah bagi masyarakat untuk bisa melakukan kontrol, melakukan evaluasi, memberi masukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya, pada hari ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun menjadi sebuah konvensi ketatanegaraan. Dan tentu yang tidak mudah dalam tataran suprastruktur, dalam tataran sistem yang berada di tingkat yang abstrak, tidak operasional, tetapi kesepakatan, konsensus nasional itu lahir meskipun dalam prosesnya sangat dinamis, baik itu dalam pemikiran maupun juga kepentingan-kepentingan. Dan syukur alhamdulillah sampai hari ini konvensi ketatanegaraan itu masih tetap berlangsung dan masih dijalankan dengan makin kuatnya konsensus antar lembaga-lembaga negara yang tentu memberikan informasi yang diperlukan kepada publik. MPR tentu dengan posisi, wewenang dan tugas yang ada sekarang adalah fasilitator dalam penyelenggaraan konvensi ketatanegaraan itu. Dan yang lebih penting adalah tentu tidak hanya berkumpulnya aspirasi yang lebih komprehensif sebagai respon atas kinerja lembaga-lembaga negara, tetapi sidang tahunan adalah telah menjadikan masyarakat Indonesia yang diharapkan lebih demokratis itu terwujud dengan meningkatnya kesempatan, kebebasan berekspresi, dan partisipasi masyarakat. Dan yang lebih penting di antara itu, secara politis bahwa sidang tahunan adalah menjadi wadah, forum untuk semua kita boleh berekspresi dalam negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Terobosan kedua yang tentu sudah berproses cukup lama, bahwa di saat pasang surut pasca reformasi konstitusi terkait dengan seberapa pentingkah nilai-nilai, ideologi, dan dasar negara harus diinternalisasikan kepada masyarakat. Pasca pembubaran BP7, pasca dicabutnya TAP 278, dan pasca lahirnya TAP 1898. Banyak kalangan mengatakan bahwa Pancasila berada di lorong sunyi. Oleh karena itulah, di tengah terang redup internalisasi Pancasila, karena hegemoni politik, karena kepentingan-kepentingan, karena perubahan transisi dari orde ke orde, Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan pemikiran-pemikiran sistem pendukung bersama-sama dengan perguruan tinggi menempatkan perlunya membangkitkan kembali, membumikan kembali, dan membunyikan kembali nilai-nilai luhur Pancasila itu berada dalam kognisi, afeksi, dan psikotorik, motorik masyarakat. Ini adalah terobosan kedua yang menurut hemat kami pada hari ini keperluan negara dalam rangka internalisasi nilai-nilai Pancasila, internalisasi nilai-nilai 4 pilar MPR RI sudah berada dalam tataran kebijakan undang-undang. Yang sebelumnya sama sekali tidak berada dalam satu direction,
apalagi imperatif tentang perlunya internalisasi nilai-nilai Pancasila itu diwujudkan dalam setiap ruang dan setiap waktu dalam rangka untuk pemahaman dan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan pada hari ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa semakin tersemai secara alamiah, semakin subur kita amati bersama, hampir seluruh elemen masyarakat pada hari ini sudah bangkit tidak hanya membicarakan nilai-nilai Pancasila, tapi menjadikan Pancasila sekarang ini dalam berbagai bidang, profesi, tugas manapun, bahwa ini menjadi tolok ukur yang secara filosofis saya memahami. Setiap kita bisa melakukan review atas implementasi Pancasila itu dalam tataran pengetahuan yang saya menyebutnya, Notonegoro menyebutnya sebagai daya cipta. Juga semuanya fokus melihat, memperhatikan dengan sepenuh-penuhnya apakah Pancasila itu juga sudah berada dalam tataran daya rasa kita. Dan yang ketiga, apakah sesungguhnya nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya mengajarkan kepada kita moralitas asli bangsa Indonesia. Indonesia yang religius, Indonesia yang humanis, Indonesia yang demokratis, dan Indonesia yang memegang nasionalisme, Indonesia yang berkeadilan, itu sudah sampai pada tataran perwujudan. Menyitir apa yang disampaikan oleh Notonegoro, bahwa Pancasila itu hidup, Pancasila itu membumi, Pancasila itu membunyi jika berada dalam tataran cipta, rasa, dan karsa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, demokrasi Pancasila dibangun tidak untuk sekelompok, segolongan, tapi demokrasi Pancasila dibangun dan diwujudkan untuk kepentingan satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Oleh karena itulah, Sekretaris Jenderal MPR bersama-sama para akademisi, stakeholder yang lainnya, memikirkan bagaimana agar suara rakyat yang semua kita pahami sebagai suara Tuhan, mampu berada dalam tataran kebijakan, mampu berada dalam tataran implementasi yang sungguh-sungguh secara konkret terasa oleh kita semua sebagai bentuk perlindungan, sebagai bentuk kesejahteraan dan keadilan yang kita rasakan bersama. Kami dari Sekretaris Jenderal MPR RI menghargai setiap kata, setiap kalimat, bahkan kata dan kalimat yang tidak jelas sekalipun, karena masyarakat kita sangat segmented, pendidikan politik yang tentu berbeda-beda. Oleh karena itulah, sebagai lembaga Majelis Perumusan Rakyat yang isinya adalah wakil rakyat dan daerah yang harus mengelola aspirasi rakyat dan daerah, tentu dalam posisinya untuk mengelola aspirasi masyarakat dan daerah dengan penuh kemuliaan dan kehormatan. Oleh karena itulah kami dengan berbagai metode yang ada telah menciptakan satu kebijakan dalam internal Sekretariat Jenderal yang dituangkan dalam peraturan tata tertib terkait dengan aspirasi masyarakat daerah, aspirasi lembaga-lembaga negara itu agar dikelola secara baik. Tentu dengan era modern sekarang ini, kami telah mewujudkannya dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk perwujudan implementasinya yang disebut dengan elektronik konstitusi, yang tentu di dalamnya bisa melihat sejauh mana partisipasi publik, kepedulian publik, masukan-masukan publik terkait dengan konstitusi yang di dalamnya mengatur seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. 3 hal poin penting itu adalah bagian sederhana yang saya sampaikan dalam forum yang sangat terbatas ini. Tetapi sesungguhnya kanan kiri, atas bawah, dinamika pemikiran, dan semua proses politik tata negara yang berada di Senayan sesungguhnya berlipat-lipat lebih kaya dari apa yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan pada kesempatan yang lain, dalam orasi-orasi yang lebih khusus, tentu bersama-sama dengan Bapak Rektor dan seluruh sivitas akademika, Unisula mampu mengambil peran strategis
tentang isu-isu aktual yang berada dalam tataran sistem ketatanegaraan kita. Yang pada muaranya tentu saja adalah untuk kepentingan perlindungan terhadap seluruh tumpah darah, terhadap kepentingan memajukan kesejahteraan umum, terhadap kepentingan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan konstitusi yang kita bangun, tentu konstitusi tidak hanya yang bertaraf nasional, regional, tapi tentu mampu menangkap tren isu-isu global. Tentu harapan saya untuk mewujudkan politik tata negara, politik hukum tata negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila, yang kemudian dijiwai oleh nilai-nilai moral bangsa kita yang ada dalam Pancasila, akan bisa dilaksanakan, diwujudkan apabila ada sinergi, keselarasan antara unsur pendukung yang berada dalam lingkungan Staf Jenderal MPR RI dan kelompok-kelompok kepentingan yang lain, termasuk sivitas akademika. Oleh karena itulah kami membangun sistem pembinaan aparatur sipil negara yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI dan menjadi kebijakan yang selaras dengan upaya-upaya saya sebagai Sekretaris Jenderal untuk mewujudkan politik hukum tata negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila adalah dengan nilai-nilai humanis, yang mana nilai-nilai humanis itu tentu adalah menggambarkan betapa setiap kita yang berada dan mempengaruhi politik tata negara harus berada dalam prinsip-prinsip yang pertama, humanis, yaitu wajib, yaitu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kerendahan hati, persatuan, saling menghargai, serta kerjasama dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan keserasian. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan segala pikiran, perkataan, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, responsif, yaitu cepat tanggap, efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Dan yang keempat, melayani, yaitu memiliki komitmen dalam memberikan dukungan teknis, administratif, dan substantif kepada MPR, dan dukungan informatif kepada masyarakat. Yang kelima, objektif, yaitu mengedepankan profesionalisme dan etos kerja dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab. Yang keenam, netral, yaitu tidak mempergunakan pengaruh demi kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Serta yang terakhir adalah integritas, yaitu mengedepankan kejujuran, ketaatan terhadap kode etik Staf Jenderal, serta prinsip-prinsip etika moral, norma, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ketujuh nilai-nilai itu, Bapak Rektor, kami ulangi, bahwa itu adalah nilai-nilai kami untuk membina seluruh jajaran aparatur yang sudah ditetapkan dengan kebijakan Staf Jenderal, yang saya sebut dengan nilai harmoni, yang meliputi 7 prinsip nilai yang saya sampaikan. Dan dari itu, Bapak Rektor dan seluruh hadirin yang saya hormati, prestasi demi prestasi, capaian demi capaian, menjadi bagian yang memberikan keseimbangan antara harapan meningkatkan kinerja atas visi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan pengawal kedaulatan rakyat. Oleh karena itulah, tentu harapan kami ke depan dengan amanah yang diberikan kepada kami sebagai guru besar Profesor Kehormatan, mudah-mudahan kita mampu bersinergi membangun politik hukum tata negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila, tidak hanya berada di dalam tataran ideal konsepsi, tapi juga terwujud dalam seluruh tata kelola, yang harapannya tentu dengan tata nilai dan tata kelola yang kita lakukan berdasarkan moral bangsa akan mewujudkan tata sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tentu terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Pembina Yayasan, dan seluruh guru besar dan sivitas akademika atas anugerah yang diberikan kepada kami, kehormatan, kemuliaan bagi kami dan keluarga, seluruh jajaran institusi dan seluruh kolega yang berada dalam ruang lingkup visi yang sama dengan saya yang tadi saya sampaikan. Dan tentu saja hari yang sangat membahagiakan, tentu saya teringat masa-masa kecil
saya teringat sebuah perjalanan proses panjang sebagai manusia. Dan rasanya saya tidak pernah mimpi dan berpikir akan berada dalam panggung yang sangat terhormat, Pak Rektor. Sebagai anak desa, anak seorang guru SD, bapak dan ibu saya adalah guru SD. Dulu pernah sekolah guru, Bapak Rektor. Dulu ada istilah SGA dan SGB. Nah, ternyata bukan sekolah guru besar, tapi ternyata sekolah guru SD, tapi SGB Piri, Pak, dulu. Dan dua-duanya sekarang telah almarhumah, dan mudah-mudahan di saat yang sama, kebahagiaan putranya dan seluruh keluarganya didengar oleh beliau berdua, dan tentu saudara-saudara saya sama. Dan tentu semua ini adalah dukungan, semua ini adalah semangat yang diberikan oleh siapapun, termasuk keluarga yang terus mendorong, mencintai, dan menyayangi diri saya. Di depan saya ada istri saya yang tentu tidak henti berdoa, tidak henti untuk bisa menyesuaikan dan mengadaptasi dengan seluruh pemikiran saya yang tentu mengorbankan seluruh waktu, pikiran, tenaga, dan harapan-harapannya. Alhamdulillah pada hari ini, Bapak Rektor dan seluruh jajaran Sivitas Akademika menyirami semua itu menjadi suatu kemuliaan, kebanggaan yang membahagiakan. Oleh karena itulah kami mengucapkan terima kasih. Begitu juga kepada semua saudara-saudaraku yang telah hadir, ada Bapak Rektor, ada komunitas-komunitas yang ada dalam ikatan alumni yang selama ini bersama-sama saya. Memberikan ruang, waktu, wadah yang cukup yang menjadikan saya bersemangat sehingga pada hari ini saya memperoleh gelar Profesor Kehormatan. Tentu semuanya sangat paham, tentu semuanya sudah menjadikannya sebagai pedoman apa yang disampaikan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Tentu ini bagian dari yang harus menjadi kesadaran akan keimanan dan ketakwaan kita, bahwa dalam bahasa Banyumas, Gusti Allah mboten nate sare. Yang Maha Kuasa tidak pernah tidur. Setiap waktu, detik, mengikuti nafas kita, akan terus bersama-sama kita. Dan pada hari ini, Ma'ruf Cahyono seorang desa, saya lahir di desa Sumbang, Pak. Gerumbul Penariban, hidup lama di Cikakak. Pada hari ini telah dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara penyerahan SK Profesor Kehormatan selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Upacara selesai. Profesor Kehormatan Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH beserta keluarga dimohon menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat, hadirin dimohon berdiri.
فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن. Baik Bapak Ibu, kami undang seluruh alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman untuk maju ke depan untuk persiapan kita foto bersama dengan profesor kehormatan kami. Siap alumni Unsud?